saya lihat. Jadi saya makin melihat bahwa ada kemungkinan bahwa pilotnya dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mendarat di laut itu kok kelihatannya ada tanda-tanda lebih. Ini memang sambil kita gambarkan, kita coba terjemahkan apa yang Pak Yusman kemarin ini. Tapi sekali lagi kami informasikan kepada pemirsa, ini bukan gambaran yang terjadi saat itu, bukan gambaran yang terjadi saat itu, tetapi ini adalah dugaan-dugaan yang sifatnya masih spekulatif. Ini gambaran-gambaran kami berusaha mendekatkan sejumlah temuan-temuan hingga hari ini dan juga berusaha untuk merangkai logika begitu Pak ya. Paling tidak seperti itu. Tapi ini sekali lagi spekulatif. Mungkin tidak ini Pak Rafiq sebagai pilot juga yang juga mencermati kejadian yang menimpa AirAsia 8501 ini, apakah mungkin seperti ini ketika ini memang ini gambarannya sedikit kita buat agak lama ya karena tidak langsung ke peristiwanya, tapi memang ini sejak awal ketika take off kemudian saat terbang kemudian ada minute by minute percakapan dengan air traffic controller begitu sebelum itu terputus antara pilot dan ATC. Ini ada menit per menitnya. Pada pukul 6.12 pilot mengontak menara pengawas. Ini higher. Cuplikannya paling tidak seperti ini. Memang dugaan juga ada petir dalam awan cumulonimbus itu. Walaupun memang saat itu traffic di sini cukup besar. Nah ini kita mencoba gambarkan nih, versi yang pertama seperti itu. Sementara ini versi yang kedua, sama setelah melewati awan cumulonimbus. Gambarnya seperti ini. Ini kalau dugaan dari yang disampaikan oleh Pak Yusman kemarin ya. Ketika pintu darurat terbuka, kemudian berusaha untuk mengeluarkan apa tadi namanya pesawat apa? Mengeluarkan slide raft ya. Live raft ya. Sama live itu. Kemudian ada alat untuk mengembangkannya dan untuk mengembangkannya ya. Terus kemudian untuk menjadikan dia sebagai perahu. Dan kemudian setelah itu mau mengevakuasi penumpang, mungkin ada beberapa penumpang yang sudah ada di atas sayap, tapi tiba-tiba ada ombak setinggi 3 meter yang menghilangkan seluruh harapan itu. Tiga jenazah, jenisnya adalah 2 perempuan dan dua laki 1 perempuan. Saya aja biasa salah ya nyebutin ya. 2 laki 1 perempuan. Yang 1 perempuan ini berpakaian pramugari. Cukup itu ya, nanti detail mengenai korban bukan tugas kita. Yang penting sekarang ini posisi terakhir sampai saya duduk di sini ada 6 ya, 6 yang sudah kita evakuasi.
Nanti perkembangan sangat dinamis ya. Ada 6. Sementara ini 6 ini masih berada di kapal kita. Sebabnya apa? Pagi ini cuaca buruk ya, cuaca buruk. Baik di Pangkalan Embun maupun di daerah operasi pencarian maupun evakuasi. Nanti setelah cuaca memungkinkan, maka ke-6-6-nya ini akan segera kita geser menuju Pangkalan Embun. Kemudian di sana sudah ada tim yang kemudian menerima, kemudian membersihkan, mencuci, merawat. Ya. Kemudian di sana sudah disiapkan, laporan saya terakhir adalah 168 peti, ya, peti jenazah kontribusi dari Bupati. Ya. Meskipun kita juga membawa pagi ini Hercules kita yang dari Jakarta, kita membawa beberapa ya, peti untuk di sana, sehingga diharapkan nanti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita bawa sudah dalam kondisi yang layak ya, layak. Oke, hari ini sesuai dengan perhitungan kita, maka searching dan evakuasi hari ini seperti dilihat di dalam gambar itu, sekarang semua sektor kita hilangkan ya. Kita melihat menjadi 2 sektor. Seperti pembagian itu, hari ini akan ada unsur udara maupun laut ya, yang akan terlibat dalam 2 tugas ya. Unsur udara itu ada 17 helikopter yang siap saya gerakkan. Nah, saat ini belum bisa bergerak karena cuaca ya. Ini gabungan. Kemudian ada 9 pesawat fixed wing yang akan sewaktu-waktu kita gerakkan untuk kepentingan mencari, mengevakuasi ya. Yang berikutnya, di daerah operasi sekarang sudah hampir 80% kekuatan sudah masuk di daerah operasi. Hanya belum bisa melaksanakan karena gelombang masih 2-3 meter. Kemudian hujan deras di daerah operasi. Kemudian selain unsur udara, unsur laut, sekarang ini sudah siap unsur darat yang ada di wilayah. Yang tadi malam Panglima TNI sudah menyampaikan unsur-unsur kekuatan darat untuk membantu ya, membantu unsur udara dan laut yang melakukan pencarian dan evakuasi ya. Kemudian unsur darat sepenuhnya mereka akan mendukung untuk menerima, merawat, kemudian mengevakuasi sampai dengan Surabaya. Surabaya dibantu TNI, Polri yang lain plus instansi yang terkait sampai dengan selesai identifikasi atau untuk memastikan ini siapa, kemudian kita bantu unsur-unsur itu sampai dengan keluarga. Sampai dengan Surabaya, Basarnas dan jajaran termasuk TNI Polri yang ada dalam komando saya ini akan membantu sepenuhnya sampai dengan Surabaya. Oke, saya kira hari ini itu yang ingin saya sampaikan khusus untuk operasi hari ini. Kemudian yang kedua ya, sampai cuaca kondisi belum memungkinkan saat ini ya. Yang kedua adalah saya menjabarkan menindaklanjuti perintah Panglima TNI tadi malam ya, tentang bagaimana kita kelola bersama-sama informasi. Perintah Panglima TNI sudah jelas bahwa itu adalah harus dengan satu pintu. Maksudnya beliau itu satu pintu itu di masing-masing ya, masing-masing satuan-satuan saya ya, satuan-satuan saya ya, yang sedang melaksanakan tugas yang kaitannya adalah dengan tugas pencarian dan evakuasi ya. Oke, satu ini paham ya.
untuk informasi yang terkait dengan pencarian dan evakuasi yang dilakukan oleh unsur-unsur di bawah komando kendali Basarnas, ya, yang ada di satuan-satuan pelaksana itu, ya, bisa, ya, menyampaikan hal-hal informasi yang terkait dengan tugas taktis masing-masing, ya. Tetapi informasi yang terkait dengan, ya, dengan operasi, manajerial operasi seluruh komando, ya, Basarnas dan satuan-satuan pendukung TNI Polri yang ada di bawah komando, struktur komando operasi pencarian ini, manajerial informasi secara garis besar, secara umum global adalah ada di Basarnas. Oke, Basarnas itu sopo, ya, siapa? Ya. Basarnas itu ya saya dengan deputi operasi saya. Ya. Jadi yang bisa bicara di Basarnas saya, deputi operasi saya, plus satu kabak humas saya sewaktu-waktu kalau sesuai dengan yang dia ketahui. Ini untuk informasi seluruh kegiatan operasi dan pencarian. Nah, saya turun ke bawah. Saya paham bahwa media juga menginginkan, ya, menginginkan adanya informasi yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau di bawah di sana ada satuan-satuan pelaksana dengan tugas spesifik dari masing-masing satuan. Oleh karena itu kita atur informasi itu. Boleh media langsung ke sana, ya, di satuan-satuan pelaksana itu, tapi kita bicara, kita menyampaikan informasi pada masyarakat, itu adalah tugas spesifik dia, bukan kemudian menyimpulkan seluruh kegiatan operasi pencarian dan pertolongan maupun evakuasi ini, ya. Sehingga saya berharap, ya, Panglima TNI itu maksudnya adalah demikian, saya jabarkan, ya. Nah, saya minta berikutnya, informasi kita kelola bersama-sama, ya, bersama-sama dengan tataran yang saya sampaikan itu. Saya ulangi, untuk kegiatan operasi pencarian dan pertolongan maupun evakuasi, ya, secara global dari operasi itu kalian bisa mendapatkan dari Basarnas, kantor pusat Basarnas. Pada siapa? Saya, deputi operasi, sama satu lagi adalah Kabag Humas, ya. Kemudian kalian bisa ngambil di sana, di lapangan, di satuan-satuan, kepada siapa? Kepada satuan-satuan saya yang ada di bawah komando kendali Basarnas. Kalau kalian ingin tahu masalah operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi, ya. Dan informasi yang kalian peroleh di sana adalah informasi tugas-tugas teknis yang melingkupi tugasnya dia di lapangan. Masih ada informasi yang bisa kalian peroleh di lapangan sana adalah di luar tugas-tugas operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Contoh misalnya pengelolaan jenazah, perawatan, kemudian otopsi, keluarga, dan sebagainya. Please silahkan, di sana tidak masalah, bukan kepada satuan saya, ya, tapi bisa kepada masing-masing tadi yang ada di bawah instansi yang terkait, silakan. Tetapi bicara